menjadi cahaya kehidupan kita, dan ilmu agama ini akan menyegarkan ini tanaman iman yang layu dalam hati kita. Sebaliknya, ketika hilang ilmu, ketika diangkat ilmu dengan hilangnya para ulama yang tersebar kebodohan, maka manusia pun mulai keimanannya layu menuju pada kematian. Manusia pun masuk ke lorong-lorong kegelapan karena tidak ada yang membimbing mereka, tidak ada ulama di tengah-tengah mereka, sehingga mereka pun akan berjalan di dalam kegelapan yang tidak bisa lagi membedakan hakikat perkara. Oleh karena itulah, ketika Nabiullah Musa alaihissalam berkomentar tentang Bani Israel, kaumnya, yang meminta kepada Nabiullah Musa, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyatun." Qala, "Innakum qaumun tajhalun." Ketika Nabiullah Musa ketika Bani Israel meminta kepada Nabiullah Musa, "Ya Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan." Maka Nabiullah Musa mengatakan, "Qala innakum qaumun tajhalun." Kalian ini memang kaum yang bodoh. Kalian ini memang kaum yang bodoh. Jadi kebodohan mereka telah mengantarkan mereka hampir terjerumus dalam perbuatan asyirkul akbar, syirik yang besar. Dan dengan kebodohan inilah syaitan akan mempermainkan manusia. Kemudian yang kedua, pelajaran besar dalam riwayat dari sejarah terjadinya kesyirikan kaumnya Nabiullah Nuh ini, bahwa syaitan ketika menyesatkan manusia itu tadarruj, bertahap. Lihat tadi, syaitan awalnya hanya membisikkan agar mereka itu anisabu, membuat patung-patung. Dan dudukkan mereka fi majalisin, di majelis-majelis mereka. Fungsinya sekedar menjadi monumen peringatan. Kalau mereka melihat patung gurunya, maka mereka akan dengan gurunya, sehingga langsung mereka bisa mengingat apa yang pernah mereka dapatkan dari para gurunya. Ini dibiarkan syaitan dalam waktu yang lama, sampai generasi ini habis. Dan ini merupakan tahapan pertama. Dibiarkan mereka tenggelam dalam pengagungan, atau mereka tenggelam dalam pematungan ini. Atau mereka belum menyembah kepada para patung-patung tersebut. Dan ini adalah bahaya bid'ah. Yang bid'ah itu lambat atau cepat akan mengantarkan kepada kesyirikan. Para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim, menjelaskan syaitan memiliki kiat-kiat. Syaitan memiliki tahapan-tahapan dalam menyesatkan manusia. Dari yang terbesar sampai yang terkecil. Syaitan, ketika syaitan memiliki jangka panjang, jangka panjangnya adalah mereka terjerumus dalam perbuatan syirik atau kufur atau syirik, yang ini akan menjadi sebab mereka kekal di dalam neraka bersama dengan para iblis, bersama dengan para syaitan. Mereka akan kekal di dalam neraka. Tetapi syaitan ketika mereka ingin menjerumuskan dalam perbuatan syirik dan kufur ini, syaitan tidak serta-merta langsung menyeret mereka dalam perbuatan syirik dan kufur. Seandainya bisa, akan mereka lakukan. Tapi syaitan menggunakan tahapan-tahapan. Dari tahapan yang paling ringan, manusia, katakanlah, dianggap sempurna. Bagaimana mengurangi kesempurnaan manusia dalam penghambaan kepada Allah Ta'ala. Manusia dibuat mereka disibukkan dengan perkara yang mafdul, yang kurang afdal, sehingga meninggalkan yang afdal. Dengan begitu sudah berkurang
sangat berkurang kebaikan-kebaikan mereka. Kemudian, ketika mereka sudah berhasil disebutkan yang mabdul, yang kurang afdal, meninggalkan yang afdal, maka naik lagi disebutkan dengan perkara yang mubah. Toh mubah nggak dosa. Toh mubah nggak dosa. Mereka tenggelam dalam hal yang mubah. Ketika mereka telah tenggelam dalam mubah, dan orang mereka tenggelam dalam yang mubah ini berarti mereka telah kehilangan banyak, yakni pahala yang seandainya waktu-waktu mereka dia gunakan untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan pahala, sekian banyak telah mereka dapatkan. Contoh umpamanya, mereka habiskan waktunya untuk ngobrol sana-sini. Ngobrol itu mubah. Boleh-boleh aja. Tetapi kalau kemudian waktunya habis untuk ngobrol sana-sini, kemudian kata untuk main tenis, main bola, sampai memakan waktu sampai seharian penuh. Boleh kita olahraga, ini kebutuhan, karena ini merupakan haknya jasad untuk sehat, untuk segar. Tapi kalau sudah kemudian larut dalam permainan yang membuat mereka waktunya habis, ini berarti dia terjebak dalam lingkaran atau terjebak dalam jeratan syaitan. Dia tenggelam dalam mubah sehingga mereka meninggalkan baca Quran, meninggalkan wirid, meninggalkan zikir, meninggalkan banyak hal yang kalau waktu mereka dia gunakan untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan pahala dari Allah Ta'ala, maka akan sangat banyak didapatkan keutamaannya. Kemudian, kalau mereka sudah disibukkan dengan yang mubah, maka mereka akan dinaikkan lagi untuk mereka asyik dengan as-saghair, dengan dosa-dosa kecil yang masih dianggap remeh dalam kehidupannya itu. Hanya kecil aja lah, gampang. Sehingga sebuah yang dosa kecil ini, sehingga mereka meremehkan ini dosa karena kecilnya dosa tersebut. Sedangkan Nabi kita mengingatkan, ini iyaka wasaghairad dzunub. Hati-hati kalian, jauhilah oleh kalian dari dosa-dosa yang Anda anggap kecil, atau wa muhaqqiratidz dzunub. Jauhkan oleh kalian, hati-hatilah kalian dari dosa-dosa yang Anda anggap yaitu kecil, yang Anda anggap ringan, remeh. Ketika manusia telah disibukkan syaitan dengan dosa-dosa yang kecil, yang remeh, maka ditarik lagi untuk bisa dimasukkan dalam al-kabair, dosa-dosa besar. Sehingga mereka pun ditenggelamkan dalam al-kabair, sehingga dosa ini akan sangat merusak kehidupan mereka. Tapi al-kabair, namanya dosa, secara umum orang masih merasakan itu dosa. Yang dia merasa salah, merasa hina, merasa melakukan penyimpangan, syaitan maka menaikkan lagi kepada bid'ah-bid'ah. Bid'ah ini setingkat dosa besar, tetapi kualitasnya di atas dosa besar. Artinya lebih disenangi oleh iblis dibandingkan dengan dosa besar. Kenapa? Sama-sama bid'ah dosa besar, maksiat juga dosa besar. Tapi kalau iblis lebih suka dengan bid'ah. Sebagaimana ungkapan para salaf kita, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai iblis dibandingkan dengan maksiat. Kenapa? Al-bid'atu la yutab wal maksiyah yutab. Bid'ah itu kecil kemungkinannya ditaubati. Ada kemungkinan bertaubat, ada. Tapi sangat kecil. Sedangkan maksiat itu kemungkinan taubatnya besar. Kenapa bid'ah ini kemungkinan taubatnya kecil? Iya. Karena orang yang mereka tenggelam, terjebak dalam bid'ah itu, mereka merasa bahwa dirinya itu di atas kebenaran. Dia sangka bid'ahnya itu adalah taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rata-rata ahlul bid'ah, mereka itu sangat bangga dengan bid'ahnya. Dia pidato, dia ceramahkan, dia seminarkan, dia tulis di buku-buku, dia tampilkan di majalah-majalah. Itu dengan sangat vulgar, sangat bangga, bahkan berapi-api membela bid'ah-bid'ah mereka, karena mereka merasa di atas al-haq, di atas kebenaran. Sehingga
Khawarij bahkan bertakarrub kepada Allah dengan membunuh Utsman bin Affan, dengan membunuh Ali bin Abi Thalib, dengan pembunuhan kepada sahabat terbaik ini, bahkan mereka merasa bertakarrub kepada Allah SWT. Syiah Rafidhah, mereka menjadikan zina yang mereka namai dengan mut'ah itu sebagai takarruban ilallah, takarrub kepada Allah SWT. Dan pengkafiran mereka kepada para sahabat, laknat yang kepada Abu Bakar, laknat kepada Umar bin Khattab adalah merupakan bentuk takarruban ilallah. Demikian pula ini Jahmiyah, mereka jadikan penafian terhadap nama dan sifat Allah sebagai bentuk penyucian kepada Allah Ta'ala. Demikian pula Mu'tazilah, penafian terhadap sifat Allah mereka jadikan sebagai bentuk penyucian kepada Allah Ta'ala, dan seterusnya. Maka syaitan lebih suka dengan bid'ah dibandingkan dengan maksiat. Karena bid'ah itu awet, sesatnya itu awet. Mereka bahkan semakin kuat memegangi bid'ahnya itu. Tentu illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia telah tenggelam dalam bid'ah ini, dinaikkan lagi diseret kepada tingkat yaitu syirik. Lihat, kaum yang bilang asalnya mereka diajarkan bid'ah membuat patung. Bid'ah membuat patung. Dipatungkannya orang-orang saleh tersebut. Dan belum disembah. Sekedar untuk memperingati guru-guru mereka. Dan mereka lakukan. Dan dibiarkan oleh syaitan sampai generasi ini habis. Ini bid'ah. Dan lambat laun bid'ah ini mengantarkan kepada syirik. Sehingga ketika generasi ini telah hilang, ilmu telah hilang, ganti generasi yang lebih bodoh lagi, maka syaitan pun membisikkan kembali yang kemudian generasi ini akhirnya tenggelam dalam kesyirikan yang murni. Kesyirikan yang murni. Ini adalah yaitu di antara faedah kedua. Faedah ketiga, bahwa di antara sebab mereka terjerumus dalam perbuatan syirik itu karena hulu. Sikap hulu. Dan inilah yang dilarang oleh agama kita. Allah melarang Alkitab untuk hulu. Ya ahlal kitab, la takhlu fi dinikum. Wahai Alkitab, jangan kalian hulu terhadap agama kalian, dalam agama kalian. Iyakum wal ghuluwa. Nabi pun katakan, ini jauhkan diri Anda dari sikap hulu. Karena hulu ini diantaranya lah pintu kehancuran. Inna ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu. Karena sungguh yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah sikap hulu dalam beragama ini. Dan di antara hulu adalah hulu para orang saleh. Hulu terhadap orang saleh. Sehingga Nabi kita melarang umatnya untuk bersikap hulu kepada dirinya. La tutruni kama atrati nasara. Kalian jangan perlakukan aku sebagaimana orang Nasrani memperlakukan Nabiullah Isa ibnu Maryam. Karena hulu inilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Lihatlah bagaimana kaumnya Nabiullah Nuh telah bersikap hulu dengan orang-orang saleh yang telah wafat tadi. Sehingga mereka makmurkan kuburannya, mereka datangi kuburannya, sampai mereka patungkan ini orang saleh yang telah meninggal tersebut. Sehingga menjadi cikal bakal terjadinya kesyirikan di tengah-tengah umat. Demikian pula, rata-rata umat ini tenggelam dalam sikap syirik, tenggelam dalam kesyirikan karena sebab awalnya hulu. Kaum umat Muhammad atau orang-orang Quraisy, asalnya mereka itu dulunya adalah hunafa, orang-orang yang hanif. Dan mereka sendiri adalah kaum yang merasa mewarisi agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabiullah Ibrahim mengajarkan tauhid. Lata itu asalnya adalah orang saleh yang dikenal mereka saleh, yang mereka sukanya atau dia sukanya membuat adonan roti, adonan gandum. Lata yalutu. Ini orang mereka mengadon gandum untuk dibuat roti.
dibagikan kepada jamaah haji. Sehingga dikenal kesolehan mereka. Dikenal soleh. Kemudian, setelah matinya Lata ini, maka kuburan Lata ini mulailah didatangi, jadikan tempat ini tafakur, iktikaf, sampai kemudian syaitan menyesatkan juga, ini penyembahan kepada ini kuburan Lata, orang yang kenal soleh tersebut. Demikian pula, kita lihat yang ada di negeri kita dan negeri-negeri yang lainnya. Bagaimana sikap hulu kepada orang-orang saleh setelah meninggal mereka yang mengantarkan mereka ini larut dalam perbuatan kesyirikan. Sehingga meminta kepada orang saleh, yaitu bertawakal pada orang saleh dan seterusnya, yang merupakan sikap hulu pada orang saleh. Yang keempat di antara faedah dari kisah sejarah terjebaknya atau jerumusnya kaumnya Nuh ke dalam kesyirikan itu, ini adalah di antaranya menerangkan tentang, menjelaskan tentang bahayanya patung dan kuburan. Dua fitnah yang menjadi sejarah awal terjadinya kesyirikan. Fitnah patung dan fitnah kuburan. Oleh karena itulah agama kita, Islam, sangat melarang pengagungan kepada kuburan. Kuburan itu nggak boleh kita tulisi, nggak boleh kita semen, nggak boleh kita bangun rumah-rumah di atasnya, nggak boleh kita ini menjadikan kuburan sebagai tempat id. Ini didatangi secara berkala, nggak boleh kuburan sebagai tempat ibadah, baca Quran, berdoa, ada wirid, zikir di kuburan tersebut, nggak boleh kita salat menghadap kuburan. Ini semuanya terlarang dalam agama kita. Dan ini semuanya yang dilanggar oleh kaum muslimin. Bagaimana mereka menuliskan nama-nama atau tulisan-tulisan di kuburan. Bagaimana mereka menyemen kuburan. Bagaimana mereka membuat bangunan di kuburan. Bahkan mereka memiliki nilai kewalian yang tinggi dibuat semakin megah. Bagaimana mereka membuat kubah-kubah di kuburan. Bagaimana mereka menjadikan kuburan sebagai tempat haul, tempat berkumpulnya mereka. Bagaimana mereka menjadi kuburan sebagai tempat baca Quran, berdoa, dan semisalnya. Ini semuanya adalah pelanggaran terhadap apa yang diwasiatkan Nabi SAW. Yang Nabi mengatakan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata masalah kuburan ini, la'anallahu liyahuda wan nasara ittakhadu qubur anbiya'i masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena fitnah, karena kuburan telah menjadi fitnah, mengantarkan mereka ke dalam perbuatan ini syirik. Demikian pula, ini patung. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, la tada' timthalan illa tamastah, wala qabran musrifan illa sawaita. Ya Ali, jangan kamu tinggalkan patung kecuali kamu hancurkan. Jangan kamu tinggalkan, kamu biarkan kuburan yang ditinggikan, kamu ratakan dengan tanah. Ini semuanya adalah sebab yang mengantarkan terjadinya kesyirikan di tengah-tengah umat ini. Pengagungan sikap hulu kepada orang saleh atau para tokoh yang mereka jadikan sebagai yang mereka agungkan sampai pada menjerumuskan dalam berbagai macam perbuatan, yaitu kesyirikan. Ini adalah diantara faedah-faedah apa yang ada pada sejarah kesyirikan kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Sehingga umat ini awalnya adalah ahli tauhid, awalnya adalah mereka bertauhid. Dan antara Nabiullah Adam sampai Nabiullah Nuh, kata Ibn Abbas, ini baina Adam wa Nuh asratu qurun. Antara Adam dan Nuh itu ada 10 kurun. Ada 10 kurun. Kalau satu kurun itu satu generasi kaumnya Nabiullah Nuh itu umurnya ribuan tahun. Sehingga kalau 10 kurun ya kira-kira 10 ribuan tahun. Karena Nuh sendiri berdakwah di tengah-tengah kaumnya, al-fasanatin illa khamsina aman. 1000 kurang 50. Artinya ini 950 tahun. Sehingga umurnya umur kaumnya Nabiullah Nuh sekitar ribuan tahun. Sehingga kalau dikatakan 10 kurun,
Ya bisa jadi sampai 10.000 tahun. 10.000 yakni tahun. Selama 10 Quran ini, mereka semuanya kulluhum atau kulluha alal millah. Semua mereka di atas millah. Di atas agama, yaitu agama tauhid. Mereka masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah berarti tidak ada penyimpangan-penyimpangan? Ada. Ada, tetapi bukan syirik. Seperti umpamanya terjadinya pembunuhan antara Qabil dan Habil. Kasus yang Allah angkat dalam Al-Quranul Karim. Sehingga kakaknya membunuh adiknya. Ini adalah penyimpangan, adalah perbuatan dosa. Dan boleh jadi ada dosa-dosa yang lainnya. Yang kita tidak mengetahui dosa-dosa tersebut. Akan tapi semua dosa ini belum sampai pada tingkatan dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah kemudian terjadi dosa syirik, penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengutus Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam untuk mengembalikan mereka kepada yakni tauhid. Sehingga syirik ini perkara yang baru. Asalnya manusia adalah mereka di atas tauhid. Maka dikatakan oleh Nabi dalam hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya, ini khalaqtu ibadi hunafa'a. Aku ciptakan hambaku ini dalam keadaan mereka hunafa. Orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fasalatum syaitan. Fa'atatum syaitan. Syaitan pun mendatangi mereka. Fa'atatum syaitan. Syaitan pun mendatangi mereka. Kemudian syaitan menggelincirkan mereka an dinihim. Menggelincirkan mereka dari agama mereka. Maka semua ketergelinciran dari syirik, kufur, bid'ah, nifak, maksiat, ini semuanya permainan syaitan. Keberhasilan syaitan dalam menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini khalaqtu ibadi hunafa'a fatatum syayatin fastalatum an dinihim. Hambaku ini aku ciptakan awalnya dalam keadaan hunafa. Orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syaitan mendatangi mereka, menggoda mereka, menyesatkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kemudian ragam kesyirikan yang ada. Ada yang menyembah mayit, ada yang menyembah binatang, ada yang menyembah manusia yang masih hidup, ada yang menyembah bintang-bintang yang di ada langit, matahari, bulan, bintang, ada yang menyembah api, ada yang menyembah air dan semisalnya. Ini semuanya adalah permainan syaitan. Permainan syaitan. Sehingga ketika malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kelak, Allah ketika mengumpulkan manusia, Allah tanya kepada malaikat di antaranya, yauma nahsyuruhum jami'an. Ketika kami Allah mengumpulkan semua makhluk di ardul mahsyar. Lalu di antaranya Allah tanyakan pada malaikat, ahaula'i iyyakum kanu yabudun. Wahai malaikat, apakah mereka itu menyembah kalian? Qalu, malaikat mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Anta waliyuna min dunihim. Engkau adalah waliku, sembahanku bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bi mu'minun. Bahkan mereka itu menyembah kepada jin dan mereka itu lebih percaya kepada jin. Mereka itu mempercayai kepada jin. Otak terjadi penyembahan kepada segala macam itu adalah jin. Tidak pernah namanya matahari memerintahkan manusia menyembah dirinya. Tidak pernah bulan, bintang, nabi, wali, malaikat, orang saleh memerintahkan manusia menjadi dirinya. Enggak ada, enggak pernah. Tetapi kenapa mereka sampai terjadi fenomena penyembahan kepada nabi, wali, malaikat, kemudian penyembahan kepada makhluk, binatang, bahkan penyembahan kepada bintang, bulan, matahari. Itu semuanya skenario-nya, otaknya adalah iblis, adalah syaitan. Bagaimana mereka menuntun tahap demi tahap sampai mereka kemudian terjerumus dalam perbuatan penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah taala, itu sekilas daripada sejarah kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Sehingga di antara sebab terjerumusnya umat ini ke dalam kesyirikan ada beberapa sebab.
Yang pertama adalah karena kebodohan umat ini. Kebodohan umat ini. Syirik terjadi di antaranya karena kebodohan umat tersebut. Lihat, ketika syaitan menyesatkan generasi awal, yang mereka masih ada sisa-sisa ilmu. Tetapi syaitan membuatkan untuk mereka bid'ah pematungan orang saleh yang sudah meninggal. Maka ini belum disembah. Generasi masih ada ilmu. Kemudian setelah generasi ini hilang, generasi berikutnya, kemudian syaitan menghiasi lagi kesesatan, jadilah kemudian kebodohan mereka menjadikan mereka kuna mengikuti berbagai macam bisikan syaitan, jadilah patung-patung mereka itu menjadi sembahan murni. Sehingga kebodohan menjadi malapetaka, terjadinya penyembahan-penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kaitannya sekali lagi antara kejeniusan otak seseorang dan kemajuan teknologi yang ada dengan tersebarnya kesyirikan. Kalau sekarang dibilang abad teknologi, abad canggih, abad nuklir, abad 20, abad 21, abad yang betul-betul sudah mencapai tingkat kemajuan yang luar biasa. Tapi kenyataannya, Anda lihat berapa banyak para profesor yang menjadi para dukun, menjadi para tukang sihir, menjadi paranormal, yang mereka adalah kawan-kawannya syaitan. Gelarnya profesor, gelarnya doktor. Berapa banyak para profesor, para doktor, atau mereka para orang yang terdidik di zaman teknologi seperti ini menjadi penyembah sapi, menjadi penyembah tikus, menjadi penyembah binatang, menjadi penyembah ini berbagai macam yang mereka sebut dengan hantu atau penyembah matahari. Sebagaimana kita lihat kenyataan di era zaman kita sekarang ini. Nggak ada kaitannya. Ini berkaitan dengan mereka bodoh atau tahu nggak tentang risalah agama yang diajarkan oleh para Nabiullah alaihissalam. Kecanggihan mereka tidak akan bisa menuntun mereka kepada tauhid kalau mereka tidak memahami risalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebab yang pertama, terjerumusnya mereka dalam berbagai macam kesyirikan, kebodohan seperti ini, kesyirikan seperti ini adalah kebodohan mereka. Dan ini pula yang menjadikan Nabi mengingatkan keras atau Musa mengingatkan keras kaumnya. Bal antum kaum tajalun, kalian kaum yang bodoh. Mereka meminta sesuatu yang kalau dituruti mereka akan terjatuh dalam perbuatan syirik. Ini pula yang dikatakan Nabi kepada Abu Abdul Al-Laythi ketika mereka meminta kepada Nabi sallam, ij'alna datan wat, kamalau datu anwat. Ya Nabi, buatkan untuk kami datu anwat sebagaimana mereka memiliki datu anwat. Maka kata Nabi sallam, ini Allah Akbar, inna sunan, Allah Akbar, tanda takjubnya Nabi, herannya Nabi. Kok meminta sesuatu yang akan membuat mereka ini rusak agama mereka. Ini adalah tradisinya orang-orang musyrikin. Qultum kama qalat Bani Israel, yang kamu minta ini seperti perkataan Bani Israel pada Nabi Allah Musa. Ij'al ilahan kamalau, ya Musa ij'alana ilahan kamalau aliyatun. Ya Musa, buatkan untuk kami ilah sebagaimana mereka memiliki alihah, memiliki sembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Musa katakan, kalian kaum yang bodoh. Kebodohan mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Maka yang harus kita lakukan untuk menutup pintu-pintu kesyirikan, sebarkan ilmu, ajarkan tauhid, ajarkan risalah kenabian dengan cara yang benar sebagaimana bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah disampaikan oleh para sahabat Nabi kepada kita. Yang kedua, di antara sebab terjerumusnya dalam kesyirikan itu karena fanatik dengan kakek moyang. Karena mereka fanatik, taklid buta dengan kakek moyang. Islam mengajarkan standar hidup kita ini untuk lurus supaya mengikuti wahyu. Ittabi'u ma unsila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang Allah wahyukan kepada kalian. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah asalnya petunjuk itu. Hidup lurus itu dengan mengikuti wahyu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan orang
apabila tidak mengikuti wahyu, pasti jatuhnya mengikuti hawa nafsu. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwahum. Kalau mereka tahu ya Muhammad, kalau mereka ini tidak mengikuti engkau, tidak mengikuti bimbingan wahyu, maka sungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu. Di antaranya adalah hawa nafsu mereka taklid buta dengan kakek moyang mereka. Wa idza qila lahum ketika dikatakan pada mereka ittabi'u ma unsila ilaikum min rabbikum wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, ketika dikatakan pada mereka, mbok mari kita itu mengikuti apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, ikutilah apa yang Allah telah turunkan dan Nabi ajarkan. Apa kata mereka di antaranya? Bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Bahkan kami telah mendapatkan dan kami telah mengikuti apa yang kami dapatkan dari kakek moyang kami. Kami mengikuti apa yang kami telah dapatkan dari kakek moyang kami. Dan ini pula yang ditegaskan oleh Abu Jahal kepada Abu Talib di saat menjelang kematiannya. Ya Abu Talib, atarghabu an milati Abdul Muttalib. Wa Abu Talib, apakah engkau benci dengan agama Abdul Muttalib, agama kakek moyang kamu? Sehingga Nabi tuntunkan la ilaha illallah, dipenggal, dipotong oleh Abu Jahal, diingatkan tentang ini keterikatannya dengan agama kakek moyang mereka. Sampai kemudian dengan takdir Allah, Abu Talib meninggal di atas agama kesyirikan kakek moyangnya. Sehingga di antara sebab seorang terjerumus dalam kesyirikan adalah karena mereka fanatik buta, taklid buta dengan mengikuti kakek moyang mereka. Yang ketiga, sebab utama pula yang menjadikan mereka terjebak dalam kesyirikan adalah hulu, sikap melampaui batas, berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Lihatlah bagaimana kaumnya Nabiullah Nuh, mereka bersikap hulu kepada Waswa, Yaghut, Ya'uq, Nasran. Ini semuanya orang saleh yang ketika meninggal mereka yaitu kemudian mendatangi kuburannya, kemudian beriktikaf di situ. Ini adalah sikap berlebih-lebihan kepada orang saleh. Yang kita tidak diperbolehkan bersikap berlebih-lebihan dalam seperti ini. Bahkan kita kepada Nabi tidak boleh kita bersikap berlebih-lebihan. Baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan kita tidak boleh hulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sikap ini yang telah mengantarkan umat terjebak di dalam ini berbagai macam bentuk kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah secara singkat sejarah kesyirikan yang perlu kita ingatkan kembali, bahwa kita ini asalnya adalah ahli tauhid dan syirik itu adalah penyakit yang datang kemudian. Tetapi terjadinya syirik ini dengan beberapa sebab yang telah kita sampaikan tersebut. Di antaranya kebodohan, di antaranya adalah fanatik dengan kakek moyangnya, kemudian sikap hulu yang mereka yang dimiliki. Oleh karena itulah, semoga Allah Subhanahu wa taala itu menyelamatkan kita semuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita dalam kebinasaan. Dan ini sangat perlu kita ketahui, karena di antara cara menyelamatkan kita dari kebinasaan adalah dengan cara mengetahui sebab-sebab atau hakikat kebinasaan tersebut. Sehingga berkata Hudzaifah bin Yaman, beliau mengatakan, "Kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'alu anil syarr makhafatan yudrikani." Manusia biasanya mereka suka bertanya pada Nabi tentang kebaikan. Adapun aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Kenapa? Aku khawatir seandainya aku menjumpai keburukan, lalu aku tidak tahu, lalu aku terjerumus tanpa sadar. Sehingga berkata seorang penyair, "Araftu syar lali syar, walakin li tauqi." Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukan keburukan, tapi untuk membentengi diriku, menjaga diriku dari keburukan tersebut. Demikian pula doa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, "Wajnubni wa baniya an a'budal asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan anak turunku dari menyembah kepada berhala. Ada kekhawatiran terjerumus dalam perbuatan syirik orang sekelas Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam.
maka mesti kita pun juga sangat mengkhawatirkan diri kita. Jangan sampai kita merasa aman dari terjerumus dalam perbuatan kesyirikan. Di antaranya kenalilah sebab-sebab manusia terjerumus dalam perbuatan kesyirikan itu. Demikian pula Umar bin Khattab mengingatkan ini, tangqudu ural Islam urwatan idza nasha fil Islam man la yarful jahiliyah. Islam ini akan bisa pudar seutas demi seutas. Kapan itu? Ketika tumbuh di tengah-tengah kaum muslimin generasi yang mereka tidak lagi mengenal jahiliyah, tidak mengenal syirik, tidak mengenal sebab-sebab terjatuhnya adalah perbuatan syirik, sehingga mereka akan tenggelam dalam kesyirikan dan mereka tidak mengetahui. Dan ketahuilah bahwa syirik ini sebab utama turunnya adab Allah Ta'ala. Kalau Allah katakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di daratan, di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia, perbuatan manusia. Maka kerusakan yang paling rusak adalah syirik. Ini penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan ini pada pembahasan berikutnya. Dan selanjutnya pertanyaan silahkan. InsyaAllah kita jawab yang bisa jawab. Terima kasih banyak. Tayyib, jazakallah khairan wa barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan Ustaz. Baik, ada telepon masuk Ustaz. Kita angkat. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Di Gorontalo Pak Jeffrey. Barakallahu fiik. Silakan pertanyaan Pak, langsung saja. Iya, untuk sekarang ini saya sementara nonton Bayi Hati mengenal sejarah kesyirikan Pak. Gih, Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan pertanyaannya langsung saja Bapak. Pertanyaan saya Pak. Gih, monggo. Silakan Bapak. Fokus ke telepon aja ya Pak ya. Materi ini? Iya. Saya ingin bertanya di luar dari materi Pak. Iya, silakan Bapak. Kira-kira cara saya untuk melunasi hutang orang sudah meninggal itu bagaimana Pak ya? Cara melunasi hutang Kepada orang yang sudah meninggal. kepada orang yang sudah meninggal. Oh iya. Apakah diamalkan atau bagaimana Pak? Oh Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bapak. Yang pertama, berkaitan masalah utang, alhamdulillah kalau kita senantiasa ingat dan berusaha untuk melunasinya. Karena sungguhnya masalah utang masalah yang besar dalam agama kita. Rasul kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan tidak mau menyolati orang yang mereka meninggal dalam keadaan punya hutang. Bukan berarti tidak boleh orang menyolati, boleh. Tetapi Nabi sebagai tokoh nggak ingin menyolatinya dalam rangka memberikan peringatan tentang besarnya masalah utang. Kemudian juga utang juga bahkan menghalangi orang yang mati syahid untuk langsung masuk ke surga. Karena terhalang oleh utangnya tersebut. Sehingga utang ini hendaknya betul-betul diperhatikan baik-baik. Dan kalau kita diberikan Allah ini selalu ingat dengan utang kita, itu adalah karunia tersendiri. Dan kalau ada orang lain mengingatkan utang kita, kita terima kasih pada orang tersebut. Jangan marah-marah. Kita terima kasih. Kalau ternyata orang yang kita utangi ini dia sudah meninggal, maka kita hubungannya dengan ahli waris. Bahwasanya saya punya utang dengan bapak kamu atau dengan orang tua kamu, jumlahnya sekian, maka kita serahkan kepada ahli waris. Kalau seandainya kita sudah nggak tahu lagi ahli warisnya, nggak ada lagi bisa ketemu dengan orang yang menjadi pewaris dia, sudah sama sekali putus semuanya itu, maka kita keluarkan sejumlah utang yang kita miliki tersebut, kita sedekahkan atas nama ini orang yang kita utangi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita atau yaitu mengampuni kekurangan kita. Dan semoga utang kita lunas dengan cara begitu. Seandainya nanti di akhirat ternyata dia nggak terima kecuali menuntut, ya intinya sedekah tadi milik Bapak dan kemudian utang dilunasi dengan cara-cara yang Allah kehendaki di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Intinya silahkan datangi ahli warisnya, kemudian lunaskan utangnya
dan itu sudah selesai urusannya. Selain juga kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya ada unsur kita menunda-nunda, ini menutup utang kita. Sampai kemudian lewat waktunya orang yang meninggal, kita belum melunasi utang tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Ada penelpon lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana Bapak? Dari hamba Allah di Jawa Timur. Di Barakallahu Fik. Silahkan pertanyaan langsung saja Bapak. Halo, salamatullah. Ustaz, jika kita berjalan-jalan di jalan sore hari, kemudian kita melihat sesuatu orang yang istilahnya nyeleneh, namun kita berkeyakinan bahwasanya orang tersebut spesial, mungkin kita memiliki ilmunya, lalu kita kemudian menghampirinya, bolehkah kita mengatakan, Pak, doakan saya Pak, siapa tahu dia adalah seorang wali Allah Ustaz, atau khalilullah Ustaz, orang yang dicintai oleh Allah meskipun tampilannya majdub Ustaz. Apakah hal tersebut termasuk syirik Ustaz? Namun dia orang-orang yang nyata, namun mungkin berpenampilan yang nyeleneh Ustaz. Apakah boleh Ustaz? Soalnya saya tidak menemukan dalil yang melarangnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara yang dibolehkan dalam agama kita adalah bertawasul dengan doanya orang saleh yang masih hidup. Di antara yang dibolehkan dalam agama kita adalah bertawasul dengan doanya orang saleh yang masih hidup. Adapun bertawasul dengan doanya orang yang sudah mati, maka ini perbuatan kesyirikan. Tapi harus catatan kita bahwa orang yang kita datangi, yang kita minta untuk mendoakan kepada Allah SWT itu, yang sudah kita kenal betul-betul dia saleh. Bukan soleh tebak-tebakan. Apalagi mungkin penampilannya majnun, penampilannya orang gila, penampilannya kemudian gak karuan, kemudian kita punya sangkaan boleh jadi walaupun penampilannya gila, tapi dia boleh jadi waliullah, khalilullah. Wali-wali Allah itu punya alamat-alamat zahir. Alamat zahir yang ada itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul bertauhid, beriman tanpa musyrik. Kemudian mereka orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah sehingga terkenal atau terlihat jelas ini penampakan ketakwaan mereka. Mereka tiap hari sholat, mereka ke masjid, kemudian mereka ini berbuat baik, mereka tidak ahli maksiat. Sehingga bukan menebak-nebak tentang kesalahan orang. Di jalan kita ketemu orang, kemudian kita nggak tahu siapa dia, orangnya kelihatan, apalagi kelihatan penampilannya aneh-aneh, lalu kita datangi, boleh jadi waliullah, khalilullah. Ini adalah sesuatu yang tidak lazim, tidak dikenal dalam agama kita. Kalau kita ingin meminta doanya orang saleh, pastikan orang yang kita datangi betul-betul saleh. Lalu dengan wasilah doa beliau, kita bertawassul dengan doa beliau, semoga Allah mengabulkan doa kita. Itu pun dengan keyakinan, itu pun juga dengan keyakinan bahwa yang kita minta dia mendoakan kita supaya dia pun berbuat baik dengan saudaranya. Karena ketika dia mendoakan saudaranya, Allah pun, malaikat pun akan doakan, yaitu dan untuk kamu juga seperti yang kamu doakan untuk saudara kamu. Demikian wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Ada penanya dari telepon lagi. Assalamualaikum. Ya, dari siapa di mana Bapak? Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan suaranya dikeraskan lagi Bapak. Di tempat anak ini kan boleh dibilang sering gitu saja ada istighosah, bahkan di kabupaten, di kecamatan, di desa. Apakah itu ada hadisnya Ustaz? Gimana? Istighosah di kecamatan dan kabupaten. Apakah ada hadisnya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya sedang kekeringan atau gimana? Bentar, Bapak. Halo? Tadi gimana? Di tempatnya? Istighosah di kecamatan sama kabupaten, apakah ada hadisnya? Bukan, maksudnya sebabnya apa istighosah itu? Tadi tidak menyerangkan. Kekeringan, tadi tempat saya itu kering tadi gitu. Nggak menerangkan tadi Ustaz ya? Ya, begini, bismillahirrahmanirrahim. Istighosah itu intinya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kesulitan yang sedang menimpa kita. Sehingga istighosah termasuk di antara bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa itu secara, kalau doa itu adalah umum, masuk dalam doa itu isti'anah, istighosah, isti'adah. Kemudian isti'anah itu meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala.
isti'adah meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Istighosah meminta diangkatnya musibah, kesulitan yang menimpa dirinya. Kalau kita sedang kekeringan, yaitu tidak tertimpa air hujan atau kekeringan, sehingga kita salat istisqa, yaitu meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita bertawassul dengan doanya orang saleh agar mereka berdoa kepada Allah. Ini adalah sesuatu yang ada contohnya, yaitu ketika sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salat istisqa dengan bertawassul dengan doanya Abbas paman Nabi, karena biasanya mereka para sahabat bertawassul dengan doanya Nabi, tapi Nabi sudah wafat, maka mereka pindah tawassulnya kepada doanya sang paman, yaitu Abbas radhiyallahu anhu. Adapun istighosah secara umum untuk setiap yang kita alami kesulitannya, ini kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa masing-masing kita berdoa kepada Allah Taala istighosah untuk menghilangkan kesulitan yang ada, yaitu yang sedang menimpa negeri kita, menimpa masyarakat kita. Berdoa kepada Allah dengan kita merendahkan hati kepada Allah, atau kita mengawali dengan sedekah kepada manusia, dengan kita mengawali dengan pertaubatan kepada Allah SWT, lalu kita memohon agar Allah mengangkat musibah yang menimpa kita. Maka istighosah seperti itu diantaranya, yaitu doa untuk menghilangkan kesulitan atau musibah yang melanda di tempat kita. Meminta kepada Allah agar Allah menghilangkan kesulitan-kesulitan ini tersebut. Yang penting tidak boleh ada istighosah yang mengandung unsur kesyirikan, menyertakan nama wali, menyertakan atau kita meminta kepada para wali, berperantara atau bertawassul dengan para wali. Ini akan menjadi istighosah yang syirik, karena doa itu asalnya adalah langsung kepada Allah Ta'ala. Ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Rabb kalian. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku akan aku kabulkan doa kalian. Sehingga doa asalnya adalah langsung kepada Allah SWT dan tanpa perantara. Berdoa dengan perantara para makhluk yang sudah wafat, ini adalah perbuatan kesyirikan yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah syiriknya orang-orang musyrikin Quraisy, yang tanya mereka bertawassul dengan orang yang sudah wafat untuk mengantarkan kepada Allah Ta'ala. Adapun bertawassul dengan doanya orang saleh yang masih hidup, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Ada penanya dari telepon lagi Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana Bapak? Ini dari Lampung. Ya, barakallahu fiik. Silakan pertanyaan langsung saja Bapak. Pertanyaannya, anak ini qadarullah saat ini lagi sakit tipes, mah dan asam lambung. Iya. Mohon nasihatnya, karena pengen supaya beriman dan bertakwa. Jazakallah khair. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kepada al-akh yang antum sedang diberikan musibah, ujian dari Allah SWT, maka bersabarlah dengan semua ujian musibah yang Allah telah timpakan kepada diri kita. Jadilah seperti yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun. Sangat menakjubkan dan mengherankan perkara seorang mukmin, semua perkaranya itu baik bagi dia. Walaysa dzaka illa lil mu'min, dan tidak pernah memiliki sikap seperti ini kecuali hanya pada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. In asabatu sarra'u syakara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kelapangan, yang kenikmatan, maka dia bersyukur kepada Allah, maka itu baik bagi dia. Wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lah. Kalau dia tertimpa dharra, musibah-musibah, penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan semisalnya, maka bersabarlah. Maka dia bersabar, dan kesabaran itu baik bagi dia. Seorang muslim, semua yang menimpa dia, kesulitan sekecil apapun, musibah sekecil apapun, itu akan menjadi kafarah bagi dosanya. Ma yusibul muslima min nasobin, wala wasabin,
wala ghammin. Tidaklah menimpa seorang muslim dari capek, kemudian berbagai macam kesulitan atau penyakit-penyakit, kemudian kegundahan, kegelisahan, wal hasanin dan kesedihan, hatta syauqa yusyaqwa sampai duri yang menusuk dia, illa kafarallahu biha khatayah. Kecuali Allah akan jadikan musibah-musibah itu sebagai penggugur dosa apabila dia bersabar terhadap musibah yang ada tersebut. Dan dengan musibah itu Allah akan mengangkat derajat seorang muslim. Karena tanpa kesabaran kita tidak akan terseleksi keimanan kita. Dengan musibah itulah kita akan kelihatan mana yang mereka bersabar, mana yang mereka tidak bersabar. Mana mereka mukmin sejati, mana yang mereka mukminnya imannya adalah iman yang palsu. Yang Allah ketika menurunkan musibah, liya'lamallah, agar Allah mengetahui orang-orang yang mereka shadiq minal kadhib, yang mana yang jujur dan mana yang mereka dusta. Dan senantiasa seorang muslim istirja. Ketika tertimpa musibah, maka ucapan mereka, inna lillahi, aku adalah milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, dan aku akan kembali kepada Allah, aku milik Allah, terserah Allah akan melakukan aku bagaimana. Kemudian kami akan kembali kepada Allah, punya harapan bahwasanya apa yang dilakukan hari ini, dia berharap akan mendapatkan sesuatu yang Allah telah janjikan untuk orang yang mereka bersabar. Dan di antara kabar gembira bagi orang mereka bersabar adalah Nabi menyebutkan bahwa di akhirat kelak, ketika orang-orang yang mereka Allah tidak uji, Allah gampangkan hidupnya, tidak terkena musibah-musibah, atau ahlul afiyah, orang yang mereka dalam kondisi sejahtera, mereka berangan-angan ketika melihat yang kena musibah mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, saking banyaknya dia berangan-angan, seandainya kulit mereka digunting-gunting karena besarnya pahala yang Allah berikan pada musibah. Yawaddu ahlul afiyah, lau anna julutahum quridat bil maqarid. Ahlul afiyah, orang yang sejahtera, mereka berangan-angan, seandainya kulit mereka waktu itu disayat-sayat karena besarnya pahala yang diterima oleh ahlul musibah. Maka kita nasihatkan yang pertama, hendaklah yang pertama bersabar dengan perkara yang Allah ujikan pada antum. Kemudian yang kedua, hendaklah senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan istiqamah dalam beragama. Kemudian yang ketiga, hendaklah dalam musibah itu kita mengenal nikmat-nikmat Allah Ta'ala, bahwasanya Allah masih memberikan musibah yang tidak lebih besar dari musibah ini. Yang kedua, Allah masih memberikan hati kita bisa istirja, mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, hendaklah kita mengingat bahwa musibah yang menimpa kita bukan musibah agama. Yang Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma la taj'al musibatana fid dinina. Ya Allah, jangan sampai musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Karena apabila musibah menimpa agama kita, maka sudah nggak ada harapan lagi. Neraka yang akan menunggu kita. Musibah agama artinya rusaknya agama kita, terjatuhnya dalam perbuatan syirik, atau kufur, atau nifak, atau bid'ah, atau maksiat, itu musibah agama. Tapi kalau kita sakit, kehilangan harta, rumah kita hanyut, atau kemudian yang lain-lainnya, itu musibah dunia. Di balik musibah dunia, orang punya harapan surga kalau dia bersabar. Tapi kalau di balik musibah agama, walaupun dia sukses kaya raya, ini di dunia, maka di balik itu jahanam yang menunggu dia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Ada penanya dari telepon lagi. Assalamualaikum. Dari siapa, di mana, Ibu? Allah. Barakallahu fiik. Suaranya, Ibu, silakan. Pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Ibu. Nah, kalau kita sakit itu apa panas, demam itu Ustaz, apa benar Ustaz itu menggugurkan dosa kita ya Ustaz? Baik, Ibu. Iya. Cukup. Dan satu lagi Pak Ustaz, ini masalah puasa Pak Ustaz. Kalau kita itu, kami itu kan sudah meninggal Pak Ustaz, punya utang puasa. Sedangkan kita puasa Senin Kamis. Yang bagusnya yang mana Pak Ustaz? Apa kita membayar utang puasa suami dulu, apa kita puasa tunai ya Pak Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, yang pertama, kalau kita terkena demam ya, terkena demam, sakit, semisal itu,
Kalau kita bersabar, maka sakit kita ini bisa menggugurkan dosa kita. Tadi kita sampaikan hadisnya diantaranya mayusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala hasanin hatta syauqa yusaquha illa kafarallahu biha khatayah. Tidaklah seorang muslim, tidaklah menimpa seorang muslim ini capek, sakit, capek, lelah, kemudian gundah gulana, gelisah, sampai ada duri yang menusuk dia, lalu dia bersabar dengan semua yang menimpa dia itu, semuanya itu akan menjadi kafarah penggugur kesalahan dosa yang kita miliki. Sehingga di antara penggugur dosa itu adalah banyaknya kesulitan-kesulitan hidup yang kita rasakan, tapi kita bersabar dengan kesulitan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan puasa Senin Kemis dan berkaitan dengan suami. Kalau suami punya hutang puasa, umpamanya dia selama hidupnya, masih hidup kemarin, sempat punya hutang puasa 5 hari. Maka sebaiknya, ya sebelum kita juga nggak tahu meninggalnya kapan, kita bisa, yaitu ahli warisnya, mempuasakan atau menyaurkan hutang untuk suami supaya hutangnya sudah terlunasi sebelum kita sendiri meninggal dunia. Karena nggak tahu, kita juga nggak tahu meninggalnya itu kapan. Kadang-kadang apalagi di zaman di akhir sekarang ini banyaknya al-mautul faji'ah, kematian secara mendadak, maka hendaknya kita mendahulukan yang yaitu menyaur utangnya dulu, baru kita menyempurnakan untuk yang sunah-sunah, diantaranya selain puasa Kamis dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Baik, bagi para pemirsa sekalian yang ingin bertanya lewat telepon, bisa ditanyakan di pekan depan, di Jumat sore. Kemudian kami akan membacakan pertanyaan dari WhatsApp, Ustadz. Ada kurang lebih 18 pertanyaan. Masya Allah, barakallahu fikum. Untuk pertanyaan pertama, Bismillah, Ustadz, mohon izin bertanya, bagaimana hukumnya mengunjungi museum-museum yang banyak patung-patungnya, Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tidak salahnya seorang muslim mengunjungi tempat-tempat yang di situ dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat yang berisi tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak selayaknya seorang muslim mendatangi tempat seperti itu. Karena sebagaimana Nabi ajarkan, kalau kita melewati tempat yang teradab, tempat yang dilaknat, supaya kita melewati dengan cepat, dengan lari, bukan malah menikmati tempat tersebut, tapi melewati dengan cepat, supaya kita selamat dari adab yang telah ditimbakan Allah di tempat tersebut. Sehingga demikian pula kita di tempat-tempat yang mereka ada kesyirikannya, ada kemaksiatannya, hendaklah kita menjauh dari tempat-tempat tersebut. Jangan justru mendatangi dan ikut memakmurkan tempat-tempat tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Insyaallah. Bagaimana caranya sujud tilawah ketika dalam sholat menemukan ayat sajdah? Mohon nasihatnya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita menemukan ayat sajdah, kemudian kita sujud. Kita sujud, yaitu selesai membaca ayat sajadah tadi, kita sujud, kemudian kita bangkit lagi, melanjutkan sholat yang kita lakukan. Umpamanya di tengah-tengah surat ada ayat sajadah, lalu kita sujud, kita bangkit lagi, kemudian mau langsung rukuk juga boleh, mau kita lanjut baca ayat lagi juga boleh, kemudian kita rukuk, ini juga diperbolehkan. Sehingga ketika selesai membaca ayat sajadah, hendaknya diselesaikan juga satu ayat. Kadang-kadang sebagian orang wasjud, umpamanya wasjud, lalu sujud, kemudian menyelesaikan waqtarib. Wasjud waqtarib, baru kemudian kita sujud sajadah. Wallahu ta'ala shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa hukumnya memakai dan jual beli jersey sepak bola yang bertuliskan nama-nama pemain kafir atau lambang-lambang dan logo-logo kekufuran seperti salib? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Dalam perkara hal yang jelas-jelas itu syiar-syiar kemaksiatan, kefasikan, kekafiran, kesyirikan, jangan pernah kita terlibat di dalamnya, akan masuk dalam bentuk ta'awun alal ismi wal udwan, sehingga akan bisa menikmati hasil-hasil perbuatan yang ada unsur muharamatnya, unsur keharamannya.
akan ikut menyebarkan siar-siar kesyirikan dan membuat orang bangga dengan siar-siar kesyirikan. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, mengapa di Indonesia bid'ah itu dari dulu sampai sekarang sudah mengakar kuat di masyarakat kita Ustadz? Bagaimana tindakan di lingkungan tersebut? Apakah kita harus hijrah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mengapanya atau sejarahnya? Ya karena pelopor-pelopor bid'ahnya sudah sangat lama banget. Sejarah ya ini munculnya bid'ah-bid'ah juga sudah sangat lama. Seperti bid'ah Khawarij, bid'ah Rafidhah, bid'ah Sufiyah. Secara sejarah juga sudah sangat lama banget, sejak zaman para sahabat sudah muncul, zaman tabi'in, tabi'in, zaman para ulama, kemudian juga menyebar ke Indonesia juga Islam sudah sangat lama banget. Sehingga kemudian bid'ah itu kemudian sudah turun, ya sudah sangat wajar sekali karena memang yang mengawali sudah sangat lama banget. Kemudian bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah bagaimana kita bisa eksis di tengah-tengah masyarakat yang mereka banyak tenggelam dalam masalah bid'ah, yang terkadang mereka melakukannya juga tanpa ilmu, atau mereka hanya ikut-ikutan. Jadilah Anda dokter ibaratnya yang mengobati pasien yang ada di sekitar Anda. Jadilah Anda orang yang memiliki yaitu visi misi merubah keadaan dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang tidak sunnah menjadi sunnah. Sehingga ibaratnya bagaimana Anda membabat hutan, bagaimana merintis untuk ini menuntun manusia kepada sunnah. Yang apabila Anda berdakwah dan Masya Allah Anda berhasil mendapatkan hidayah melalui diri Anda, maka Nabi katakan, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumri na'am. Seandainya ada satu orang yang mendapatkan hidayah gara-gara dakwah Anda, dengan sebab dakwah Anda, itu lebih baik menikah dengan unta merah. Maka bersabarlah di tengah-tengah masyarakat tersebut, selama Anda masih bisa eksis melaksanakan sunnah, kemudian bisa berdakwah pelan-pelan kepada mereka, maka tetaplah di situ dan berdakwahlah. Semoga Allah bisa merubah masyarakat yang tadinya tidak mengenal sunnah menjadi mengenal sunnah, yang tadinya tidak bertauhid menjadi bertauhid. Ini adalah yang harusnya diusahakan. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz dan kru. Saya tidak bertanya Ustadz, hanya minta doa dari Ustadz. Ibu saya sakit parah, komplikasi plus COVID-19, dan sudah 8 hari tergolek tak berdaya di rumah sakit Ustadz, tanpa bisa didampingi oleh keluarga karena diisolasi. Mohon doanya Ustadz. Ya, insya Allah mudah-mudahan Ibu Antum diberikan terbaik oleh Allah SWT dan diberikan kesembuhan dan digugurkan dosa dan kesalahannya. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah SWT, karena Allah Asy-Syafi, Allah yang memberikan kesembuhan. Wa idza maridtu fahuwa yashfini, ketika aku sakit Allah yang menyembuhkan. Maksimal kita berusaha untuk bisa mengembalikan kesehatan kita dengan ikhtiar-ikhtiar yang halal. Kemudian setelah itu kita bertawakal kepada Allah Ta'ala, dan doa-doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah kita pun juga ikut mendoakan semoga Allah yang memberikan kesembuhan, kemudian Allah menghilangkan dan mengukurkan dosa-dosa yang ada, dan memberikan yang terbaik untuk ibu Anda dan kita semuanya. Wallahualam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah ahlul bid'ah bisa mendapatkan syafaat ketika masuk neraka? Ya, selama dia yaitu bid'ahnya belum mengeluarkan dari Islam, selama dia masih menjadi bagian ahli tauhid, selama dia tidak terjatuh dalam perbuatan syirkun akbar, maka setiap muslim sangat memungkinkan mendapatkan syafaatnya, syafaat Rasulnya, syafaat malaikatnya, syafaat orang-orang mukmin, bahkan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Ada orang mereka dikeluarkan Allah dari neraka bukan karena syafaat, tapi dengan rahmat dan karunia Allah SWT. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya sedikit panjang Ustadz.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berdasarkan dalil yang sahih, kelak akan ada yang tertolak pada umat Nabi Muhammad SAW saat hendak minum dari telaga Haud. Minta tolong disifatkan siapa mereka yang tertolak itu, Ustadz, dan bagaimana nasib kaum-kaum yang telah meninggal sebelum Rasulullah SAW diutus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Adapun berkaitan dengan telaga Haud, setiap nabi memiliki telaga, tetapi telaga nabi lebih istimewa dibandingkan dengan telaga para nabi yang lainnya, dan ini termasuk di antara keutamaan Rasul SAW. Kemudian juga di antara umat Muhammad SAW yang akan tertolak atau terusir dari telaga Haud adalah seperti yang disebut dalam hadis, yakni kamu nggak tahu ma'ahdatsu ba'dak, apa yang mereka adakan setelah sepeninggalmu. Ini apa yang mereka adakan dalam perkara agama setelah sepeninggalmu. Sehingga ahlul bid'ah, para ulama yang menegaskan, termasuk di antara orang mereka akan terusir dari telaga Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah orang yang zalim. Yang ketiga, orang-orang yang mereka itu membenarkan imaratus sufaha, membenarkan penguasa, yang membenarkan pemerintahan yang bodoh, yang menyebar kedustaan, dan menolong imaratus sufaha, membenarkan kebohongan mereka, menolong pemerintahan yang bodoh. Ini termasuk di antara orang-orang yang mereka akan terusir dari telaga Haudnya Nabi SAW. Sehingga jadilah pencinta sunnah Nabi, jadilah orang yang sekarang ini suka menikmati syariat Nabi, sunnah Nabi, sehingga nanti akan meminum telaga Haudnya Nabi SAW, dan jauhkan dari sikap zalim, atau membenarkan orang yang zalim dan menolong orang zalim agar kita bisa menikmati telaga Haudnya Rasulullah. Adapun berkaitan dengan orang-orang yang mereka hidup sebelum Rasulullah SAW atau masa fatrah, maka kita serahkan kepada Allah Ta'ala, wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah boleh mencium tangan orang yang kita hormati seperti ulama, ustadz, orang tua, atau suami? Wallahu ta'ala shawab, ada pembicaraan di masalah perkara itu, dan untuk jelasnya insyaallah kita nyusul pembahasannya. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustadz. Pertanyaan terakhir, Ustadz, apa hukumnya orang kafir masuk ke dalam masjid? Bismillahirrahmanirrahim. Orang kafir masuk masjid kalau ada keperluan nggak ada masalah. Sebagaimana di antaranya orang kafir, mereka ditawan di masjid, supaya mereka mendengar kalam Allah, mendengar kalimat Allah Ta'ala. Yang jelas ketika ada keperluan, tidak ada masalah mereka masuk ke dalam di masjid. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustadz. Baik, para pemirsa sekalian, berhubung waktu sudah lewat, kami meminta maaf kepada para pemirsa sekalian yang pertanyaannya belum terjawab pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah akan ditanyakan di Jumat sore depan. Dan sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustadz Afifi Abdul Wadud yang telah memberikan materi serta menjawab pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Marilah kita tutup program Baihaqi Belajar Akidah Islam pada kesempatan sore hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.